我的学生们早安, selamat pagi anak-anak Laoshi. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Hari ini senang kembali bisa bertemu dengan kalian semuanya. Hari ini kita masih belajar dalam Mandarin Conversation dengan topik perubahan nada dalam bahasa Mandarin ya. Selamat menyaksikan anak-anak Laoshi, tetap semangat, jayo. Anak Laoshi, apakah kalian masih ingat dalam bahasa Mandarin ada berapa jenis nada ya? Benar sekali, ada 5 ya. Yang pertama nada pertama, nada ke-1, yang kedua nada kedua, yang ketiga nada ketiga, yang keempat nada keempat, dan yang terakhir disebut nada ringan atau nada netral ya. Laoshi juga sudah sebutkan, sudah jelaskan bagaimana itu nada 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam video pembelajaran Laoshi sebelumnya ya. Laoshi berharap kalian sudah mengerti ya. Nah, dalam nada-nada tersebut ternyata ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan, yang menjadi perhatian dalam perubahan nada ya. Ada yang berubah nadanya ketika dipertemukan dengan suatu kata atau suatu nada yang lainnya. Seperti apa itu maksudnya? Mari kita perhatikan contoh yang berikut ini ya. Yang pertama, hal yang pertama yaitu jika suatu suku kata pu bertemu dengan suku kata bernada 4, maka suku kata pu dibaca berubah menjadi nada 2 ya. Kita tahu kata pu yaitu nadanya nada 4, tetapi ketika bertemu dengan suatu suku kata yang lain, dia bernada 4, suku katanya itu dia tidak boleh dibaca nada 4 ya, tetapi di sini dikatakan berubah menjadi nada 2 ya. Contohnya kata shi ya. Kata shi di sini kita lihat kan nada 4 ya. Nah, jadi pu di sini dibaca tidak boleh nada 4 juga, tetapi berubah menjadi nada 2. Cara baca pu nada 2 seperti apa? Gitu ya. Jadi jangan dibaca pu nada 4, putue tidak benar. Jangan dibaca pu shi, putue tidak benar, tetapi menjadi pu shi. Gitu ya. Sekali lagi pu shi. Gitu ya. Nah, yang kedua, kata pu di sini bernada 4 ketemu dengan nada 4 juga, yaitu kata yao. Jangan dibaca pu yao, putue tidak benar ya, tetapi dibaca pu yao. Ya, sekali lagi yao ya. Tadi pu shi artinya bukan, pu yao artinya tidak mau ya, tidak mau atau jangan ya. Nah, yang ketiga contohnya kita lihat kata pu ketemu dengan kata shi ya. Di sini shi juga nada 4, pu-nya tidak boleh dibaca pu shi, putue tidak benar ya, tetapi dibaca berubah menjadi nada 2 yaitu pu qu gitu ya. Pu qu ya, qu artinya pergi, berarti pu qu tidak pergi ya. Nah, yang terakhir kita lihat kata pu bertemu dengan kata ko ya. Kata ko di sini bernada 4, maka kata pu berubah menjadi nada 2 dibaca ya, menjadi puko ya. Jangan puko, putue tidak benar ya, tetapi punya sudah berubah menjadi nada 2, yaitu cara bacanya puko gitu ya. Pu di sini artinya tidak, ko artinya cukup ya, berarti puko artinya tidak cukup. Kita lihat hal yang perlu kita perhatikan yang kedua, yaitu perubahan suatu suku kata i yang bernada 1 ketika bertemu dengan kata yang bernada 4, maka suku kata i tersebut berubah menjadi nada kedua ya. Contohnya kata i di sini bernada 1 ya, benar. Nah, ketemu dengan nada 4, dia i-nya berubah menjadi nada kedua. Ingat, berubah tadi pu nada 4 menjadi nada 2, nada i, nada 1 ini i berubah menjadi nada kedua itu ketika kita conversation ya, ketika kita bercakap-cakap, ketika speaking, berbicara dalam pengucapannya saja ya, tapi penulisannya tetap dengan nada yang semestinya ya. Dan cara bacanya ini berarti seperti apa? Bukan eating, putue tidak benar ya. I-nya berubah menjadi nada 2, naik ke atas baru ting, pukul ya. Eating gitu ya. Sekali lagi eating gitu ya, artinya eating pasti ya.
iting artinya pasti ya. I nada 1 bertemu dengan ch nada 4 ya, maka i-nya berubah dibaca menjadi nada 2 yaitu i chi ya. Sekali lagi i chi bukan i ci putui ya, tapi i chi ya artinya satu kali ya. I ci artinya once more atau satu kali ya. Kemudian contoh yang ketiga, kata i ketemu dengan kata a yang bernada 4, i-nya ini berubah menjadi nada 2 ya. Berarti cara bacanya menjadi iyang gitu ya. Iyang bukan iyang putwe, beda ya, putwe tidak benar ya, melainkan iyang gitu ya. Artinya sama, iyang artinya sama. Mimpai mah, apakah kalian mengerti? Ya, pelan-pelan ya, kita pasti mengerti. How mencuci Pak, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita perhatikan adalah perubahan suatu suku kata i yang bernada 1 ketika bertemu dengan kata yang bernada 1, 2, 3, maka suku kata i berubah menjadi nada 4. Ya, tadi kata i juga bernada 1, tapi ketika bertemu dengan nada 4 ya, bagaimana? Ya tadi berubah menjadi nada 2 ya. Masih ingat kan? Oke, diingat ya, jangan langsung lupa ya. Nah, sekarang ketika kata i tadi yang bernada 1 ketemu dengan nada 1, 2, 3 dan 4, 1, 2 dan 3, maka kata i ini berubah menjadi nada 4 ya. Tadi berubah menjadi nada 2, sekarang berubah menjadi nada 4. Nah, contohnya kita lihat. Kata i bernada 1, iya benar, dan nien di sini nada 2 ya. Maka i berubah menjadi nada 4 ya, berarti cara bacanya bukan i nien putwe, tidak benar, tetapi i nya dibaca berubah menjadi nada 4 dipukul, i nien gitu ya. Sekali lagi i nien gitu ya. Nah, yang kedua, kata i ketemu dengan kata ci, nada 3 di sini ci nya ya. Nah, tadi sudah disebutkan di judulnya ya, ketika bertemu dengan nada 2 maupun nada 3, ini sekarang kata ci, dia tetap juga berubah menjadi nada 4 ya, bukan dibaca i ci i putwe ya, tapi i nya sudah berubah menjadi nada 4 dipukul ya, berarti menjadi i ci i ya, i ci i ya. Ci nya nada 3 dibaca full ya, penuh. Kan kita sudah belajar nada ya sebelumnya. Nada 3 masih ingat kan? A ya. A ya. A ya. Ci gitu ya. Ini yang tadi artinya 1 tahun ya. Nah, ici ya. I ci gitu ya. Dipukul 4 nada i nya, ci nada 3 artinya bersama-sama ya. Kemudian yang terakhir contoh kata i bertemu dengan nada 1 nih, chang nada 1, maka i nya berubah juga menjadi nada 4 ya, bukan dibaca i chang putwe, tidak benar, tetapi berubah menjadi nada 4 yaitu i chang, pukul dulu baru datar ya. I chang artinya 1 lembar. Mimpai mah, mengerti ya. Lanjutkan. Nah, kita lihat di sini perubahan suatu suku kata yang bernada 3 bertemu dengan suku kata yang bernada 1, 2, 4. Maka suku kata yang bernada 3 tersebut dibaca setengah. Bagaimana maksudnya? Kita perhatikan contoh yang berikut ya. Kata how di sini ada 3 ya. Nah, masih ingat kan ada 3 bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti huruf V ya. Nah, ketika dia bertemu dengan kata ch di sini yaitu nada 1, maka disebutkan kata how ini dibaca setengah. Maksudnya setengah laushi. Ya, kita kan sudah belajar nada ya. Nada 1 a, nada 1, nada 2 a, nada 3 a, gitu kan? Nada 4 a. Nah, di sini nada 3-nya tadi yang a itu putwe, bukan gitu ya maksudnya. Di sini nada 3-nya
rendah, turun, nggak usah naik lagi ya. Kemudian hao, putwe, hao, tidak benar gitu ya, tetapi dibaca setengah. Inilah ketentuannya ya. Perlu diingat, ketika nada 3 ketemu dengan nada 1, 2, dan 4 disebutkan di sini harus dibaca setengah ya, tidak boleh full. Ada saatnya dibaca full penuh, ada dibaca setengah ya. Di sini dikatakan chi nada 1 ya. Jadi cara bacanya ini adalah hao chi, hao chi gitu ya, artinya enak, delicious ya. Sekali lagi hao chi gitu ya, artinya enak ya. Kemudian yang kedua adalah kata ping. Di sini juga nada 3 ya. Nada 3 ping ini dibaca setengah juga, ketemu dengan kata kan ya, nada 1 ya. Jangan dibaca ping kan, itu yang tidak benar, tapi dibaca setengah. Pingkan, bukan pingkan mambo ya, tetapi roti kering ya. Pingkan artinya roti kering ya. Baik, yang ketiga ini kata cao, nada 3, tetapi dibaca setengah karena ketemu dengan kata yang bernada 2 ya. Contohnya misalnya kata cao ini seperti apa, dibaca setengah cao gitu ya. Berarti cao mei, jangan cao mei, putu yang tidak benar ya, tetapi cao mei artinya strawberry ya. Kita lanjutkan kata hai, nada 3 juga dibaca setengah karena bertemu dengan kata pien yang bernada 1, maka jangan dibaca hai pien, putu yang tidak benar, tapi hai pien gitu ya. Sekali lagi hai pien gitu ya, setengah dia ya. Nah, yang terakhir kita lihat contohnya kata hao juga ya. Nah, di sini kata hao nada 3 dibaca setengah ya, karena ketemu dengan kata yang bernada 4. Di sini kata yang bernada 4 yaitu kan ya. Jangan dibaca hao kan, itu ya tidak benar ya, tetapi hao kan, setengah aja hao-nya. Hao rendah turun, hao kan, pukul nada 4. Nimpai mah? Ya, mengerti ya. Kita lanjutkan. Perubahan suatu nada, suku kata yang bernada 3 ketemu suku kata yang bernada 3 juga. Nah, ini bagaimana, kita perhatikan contohnya. Kata ni misalnya nada 3 ini ya, dibaca menjadi nada 2 ketika ketemu dengan nada 3 juga. Nah, jadi jangan dibaca ni hao, itu ya tidak benar ya, panjang banget, lama banget ya berbicaranya seperti itu ya. Tetapi ni hao ya, ni hao, nada 2 masih ingat ya, naik ke atas ya. Kan tadi kalau misalnya huruf a nada 1, nada 2-nya a, nada 3-nya a, nada 4-nya a. Di sini dikatakan nada nia yang di depan ya, suatu kata yang bernada 3-nya yang posisi depan paling awal itu diubah cara bacanya menjadi nada 2 ya. Berarti dia naik ni hao gitu ya, ni hao ya. Nada 3 yang berada di akhir suatu kata atau kalimat seperti ini dibaca full atau penuh ya, tidak setengah lagi ya. Dan di sini ni-nya jangan dibaca full penuh. Ini ni-nya udah berubah menjadi nada 2. Contohnya selanjutnya yaitu ni hao artinya halo atau hai ya. Ni hao artinya hai atau halo. Contohnya selanjutnya yaitu kata si, dibaca nada 2 juga ya. Misalnya ketemu dengan kata lian ya, kata lian ada 4 ya. Nah, di sini kita perhatikan dia dibaca jangan nada 3 ya, jangan dibaca si gitu ya, jangan dibaca si, tapi dibaca nada 2 ya, naik dia si lian ya. Tepuci ini maafin nada 3 ini seharusnya ya, bukan nada 4. Jadi ini si dibaca nada kedua, si liannya nada ketiga, si lian gitu ya. Artinya mencuci muka atau wajah ya, mencuci wajah.
kata hai nada 3 ini dibaca menjadi nada 2 ketika ketemu dengan nada 3 juga kata tao ya. Ini cara bacanya bukan hai tao, tidak benar ya putwe, tetapi hai tao ya. Kata hai nya berubah menjadi nada 2 yaitu hai tao ya. Jadi hai tao itu artinya kepulauan ya. Selanjutnya yang terakhir kata u nada 3 dibaca menjadi nada 2 karena ketemu dengan kata tao yang nada 3 juga ya. Maka cara bacanya ini menjadi u tao ya. U nya berubah menjadi nada 2 yaitu u tao ya. U tao artinya menari ya, atau tarian ya. U tao atau tarian atau menari ya. Selanjutnya kita perhatikan, jika suatu kata yang bernada 3 bertemu dengan 2 atau lebih suku kata yang bernada 3. Nah, ini ya sudah lebih dari 2 atau lebih dari satu suku kata nada 3-nya bagaimana? Kita perhatikan contoh berikut ini. Misalnya kata mai shui. Nah, kita lihat di sini nada 3-nya udah ada 3 ya. Nah, di sini kata mai nada 3, semuanya ini nada 3 ya. Nah, kata mai nada 3, shui nada 3, kuo juga nada 3. Nah, di sini tinggalkan sisakan satu yang paling terakhirnya tetap dibaca nada 3. Full penuh karena dia nada 3 yang terakhir. Tetapi nada 3 yang sebelumnya di depan itu berubah menjadi nada 2. Semuanya yang di belakang, hanya satu saja yang disisakan yang di belakang ya. Berarti cara bacanya ini bukan mai shui kuo. Putu ya, tidak benar ya, lama sekali ya, panjang sekali bicaranya. Tetapi mai shui kuo gitu ya. Mai shui kuo. Ini karena kita masih belajar ya, jadi lama juga langsung mengucapkannya ya, pakai mai shui, pakai tangan lagi ya. Tapi kita kalau kita ngomong nggak mungkin kita gini-gini ya. Nah, jadi kita lebih cepat lagi, cara bacanya adalah mai shui kuo gitu ya. Mai shui kuo, kuonya saja yang ada 3 full penuh ya, sangat kelihatan yang ada 3-nya ya. Demikian juga untuk contoh yang kedua ya. Tadi mai shui kuo artinya membeli buah ya, shui kuo buah, mai membeli. Yang kedua ini contohnya wo nada 3, hen nada 3, hao juga nada 3. Nah, sisakan satu yang paling belakang yaitu kata hao nada 3 dibaca ya. Tetapi sebelumnya kata wo dan hen dibaca nada 2. Berarti cara bacanya yaitu wo hen hao. Tahu ya apa artinya wo hen hao? Langsung sering tanya kalian kan, ni hao ma? Bagaimana kabarmu? Nah, jawabannya cara bacanya jangan wo hen hao lao shi, saya sangat baik lao shi, panjang banget ya. Putu ya, tidak benar. Tetapi wo hen hao lao shi gitu ya, wo hen hao gitu ya. Cepat dia bacanya ya. Dan wo hen-nya ada 2, hanya hao-nya saja yang ada 3. Sampai mah mengerti? Ya. Lanjut ya, yang ketiga yaitu kata chu nada 3, sui juga nada 3 ya. Nah, ciao juga nada 3. Sisakan kata yang terakhir yaitu kata ciao di belakang yang kita baca dengan nada 3 ya. Kata chu sui itu berubah menjadi nada 2. Berarti cara bacanya bukan chu sui ciao. Putu ya, tidak benar ya. Tetapi chu sui ciao. Ya, atau lebih cepatnya chu sui ciao. Chu sui ciao. Ada 2 ya, bukan ada 3. Ini artinya merebus dumpling ya. Chu shui jiao, merebus dumpling. Yang terakhir ada kata wang nada 3, pei nada 3 juga, dan chou nada 3 juga. Nah, cara bacanya seperti yang tadi langsung sudah jelaskan. Kata chou yang terakhir saja yang disebutkan nada 3-nya ya. Yang di depannya kata-kata sebelumnya itu berubah menjadi nada 2 ya. Berarti cara bacanya bukan wang pei chou. Putu yang tidak benar ya, tetapi wang pei chou gitu ya. Nah, sekali lagi, uangnya ada 2, pei-nya ada 2, chou ada 3. Wang pei chou. Wang pei chou artinya sebelah utara ya, arah sebelah utara. Mimpai mah, apakah kalian mengerti? Ya, Masya harap kalian sudah mengerti ya.
mengerjakan tugasnya dengan penuh semangat.